Mau melanjutkan cerita ini tetapi selalu terhijab berbagai lapisan alasan. Salah satu alasannya karena dalam laku ngedan itu ada aturan. Tak boleh bertawakal dengan sampah. Takutnya nanti ditiru oleh teman-teman santri yang juga ingin menjalani laku ngedan. Apalagi sekarang aturannya makin ketat, seperti tak boleh lewat jalan raya besar dan tak boleh membuka jati diri. Dan kisah ngedanku ini mulai banyak yang kulupa. Untuk mengingat hari perharinya, pikiranku harus terbang ke 5 tahun yang lalu. Memang, manusia itu tempatnya lupa. Tapi Allah tak pernah lupa. Pagi, masih di Solo. Aku lanjutkan perjalanan menuju arah Semarang. Artinya aku akan melewati Boyolali dan Salatiga. Di malam hari, pohon-pohon terasa menyeramkan. Tapi di pagi hari, mereka terasa menyejukkan. Aku berjalan hingga siang hari. Aspal mulai terasa panas. Sejenak aku istirahat di sebuah pertigaan lampu merah. Kulihat pedagang asongan yang terus menawarkan dagangannya kepada kendaraan-kendaraan yang berhenti. Ingin kulanjutkan perjalanan, tapi kulihat jalanan di depan terlihat begitu panas. Tak ada pepohonan, tak ada warung untuk berteduh. Aspalnya bahkan menampilkan fata morgana air. Radiasi panasnya membuat kaki seperti sungkan untuk melangkah. Setelah lama istirahat dan mulai bosan, aku nekat lanjut berjalan. Ditemani kendaraan-kendaraan yang berseliweran, aku memilih berjalan di rerumputan. Meski kadang banyak ranjau durinya. Sesekali aku harus kembali ke aspal saat tak ada rumput untuk dipijak. Nyas, nyas, nyas. Kaki ini seperti daging steak yang digoreng di atas wajan. Ya Allah, baru panas aspal saja sudah terasa pedih begini. Apalagi panas neraka. Semoga Allah menerima dosa dan kesalahanku, memberiku petunjuk dan bimbingan untuk menggapai ridhanya. Entah sudah berapa jauh aku berjalan, akhirnya kutemukan tempat berteduh. Rasanya mau pingsan. Singkat cerita. Malam hari, karena banyak yang sudah lupa aku berada di sebuah masjid dekat asrama tentara. Ada sepasang bapak dan ibu. Sepertinya mereka dalam perjalanan juga, naik sepeda motor. Mereka memberiku makanan saat aku sedang mojok santai di samping masjid. Memang masjid ini sudah sepi. Waktu itu jam 21. Aku lanjutkan perjalanan, mencari tempat istirahat. Tapi kok ya susah amat. Giliran sudah dapat, aku malah tak bisa tidur karena bising dan gemuruh getaran kendaraan-kendaraan besar yang terus lewat. Memang jalan ini sangat ramai, bahkan tengah malam pun lalu lintas masih padat. Dan daerah ini juga dingin. Aku memilih jalan lagi agar tubuhku menghangat. Siapa tahu bisa nemu tempat tidur yang lebih nyaman. Jalan yang kulewati ini lurus panjang, menanjak sedikit. Ketika mulai lelah dan menemukan spot yang terlihat nyaman, malah ada anjingnya. Dan anjing itu mulai mengejarku. Kurang as. Aku lari tertatih-tatih. Kaki ini masih sakit. Tapi naluri bertahan hidup mengalahkan segalanya. Hingga akhirnya kutemukan masjid. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku memilih untuk zikiran di masjid itu sampai subuh. Dan paginya sampailah aku di kota Boyolali. Singkat cerita. Tak banyak yang kuingat saat melewati Boyolali dan Salatiga. Hanya potongan-potongan yang tertinggal di kepalaku. Seperti ketika aku muntah-muntah saat zikiran di suatu masjid. Entah karena kelelahan, masuk angin, atau mungkin ada hal lain yang aku tak mengerti. Ada juga seorang pemuda, tampaknya santri, yang tiba-tiba memberiku makan tanpa aku minta. Diam-diam aku bersyukur. Dalam laku perjalanan ini selalu saja ada tangan-tangan yang Allah gerakkan. Dan ada satu pagi yang bikin geli sendiri kalau diingat. Aku sedang duduk di pinggir jalan, capek, menatap kosong, lalu lewat dedek-dedek gemes Alfama yang sedang bersih-bersih depan toko. Tiba-tiba salah satu dari mereka teriak, "Hei!" Katanya sambil nunjuk temennya. "Kamu dicariin ini?" Temennya yang lain langsung nyamber. "Ih, bukan aku, ini nih yang nyari kamu." Aku cuma nyengir sambil dalam hati bergumam. Aduh, awas aja kalau di kehidupan nyata kita saling kenal. Kuwiridi bisa kelepek-kelepek yang tepat deh. Siang itu hujan mulai rintik-rintik. Aku berteduh di sebuah halte bus Trans Semarang, menunggu hujan reda hingga azan asyar berkumandang. Aku cari masjid, sholat, dan zikiran. Setelahnya, hujan mulai reda. Lanjut perjalanan lagi hingga maghrib.
Ketika maghriban di sebuah masjid, herannya, di rakaat terakhir setelah rukuk kok ada doa kunutnya. Seperti sholat subuh. Selesai itu lanjut lagi. Isyaan di masjid yang berbeda. Seperti biasa, setelah zikiran aku mulai cari tempat istirahat. Awalnya tidur di depan warung, tapi kursinya kecil dan jalanan terlalu ramai. Akhirnya aku nyebrang ke pertigaan kecil. Di kanan kiri seperti pasar, beberapa pedagang masih berjualan sambil memperhatikan gerak-gerikku. Akhirnya aku temukan tempat agak sepi dekat mushola. Baru juga mulai terlelap. 3 orang membangunkanku. Aku diinterogasi. Beri KTP-ku.